Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktarahma Perita dengan NIM 2220501046. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan komunikasi untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah perencanaan komunikasi. Di kehidupan sehari-hari tentunya kita selalu berkomunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang direncanakan. Apa sih komunikasi yang direncanakan ini atau perencanaan komunikasi ini? Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi yang akan atau harus dilakukan untuk memenuhi tujuan perubahan perilaku seperti yang kita inginkan. Kepentingan dari perencanaan komunikasi ini adalah agar tidak menimbulkan makna ganda atau kesalahpahaman terhadap komunikan. Jadi, program yang akan kita sampaikan kepada masyarakat atau komunikan itu tidak mengalami makna ganda atau kesalahpahaman. Latar belakang dari perencanaan komunikasi itu ada 3. Yang pertama, untuk meredam konflik dalam penyampaian program. Jadi, jika suatu perusahaan atau lembaga tidak memiliki perencanaan komunikasi, maka komunikasinya tidak akan sistematis dan tidak akan mendapatkan feedback dari komunikasi yang telah dilakukannya. Yang kedua, karena adanya corporate social responsibility atau pertanggungjawaban sosial. Jadi, masyarakat harus bertanggung jawab tentang informasi yang telah ia dapatkan. Yang ketiga, karena adanya infrastruktur. Nah, infrastruktur di sini dibagi menjadi 2, yaitu human dan capital. Jadi, sudah tahu kan latar belakang dari perencanaan komunikasi? Lalu, apakah negara berkembang memiliki perencanaan komunikasi juga? Biasanya negara berkembang tidak memiliki perencanaan komunikasi karena negara berkembang memiliki sistem yang dinamis atau berubah-ubah. Itu berbanding kebalik dengan negara maju karena negara maju memiliki sistem yang sistematis. Tentang program yang akan disampaikan, dari kesediaan programnya, diinformasikan dan disebarkan kepada masyarakat. Menjadi masyarakat tidak akan kebingungan dan tidak akan mengalami informasi flow. Itu berbanding kebalik dengan negara berkembang. Karena negara berkembang itu berjalannya suatu program karena adanya tunjangan dana. Jika tunjangan dananya sudah habis, maka programnya juga akan berakhir. Lalu bagaimana sih sejarah dari perencanaan komunikasi? Yuk kita cari sama-sama. Sejarah perencanaan komunikasi adalah muncul karena adanya konflik antara negara maju dan negara berkembang yang memuncak pada tahun 1970-an, yang dimana negara berkembang dipimpin oleh Perdana Menteri Indira Gandhi yang mengeluh karena ketidakseimbangan informasi dunia akibat mengalirnya informasi atau informasi flow dengan tidak berkeadilan dari negara yang sedang berkembang yang kurang mampu untuk membeli teknologi informasi. Memang apa sih informasi flow itu? Informasi flow adalah ketidakseimbangan informasi akibat informasi yang diterima tidak memiliki keadilan atau keseimbangan antara pemberi dan penerima informasi. Apa penyebabnya ya informasi flow itu dapat terjadi? Informasi flow dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama, birokrasi yang banyak. Yang kedua, leadership mempunyai sifat yang berubah-ubah atau tidak dapat dipegang. Yang ketiga, publik tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang leadership itu sendiri. Jika penyebab dari informasi flow adalah 3 hal di atas, apakah ada hal lain yang membuat informasi flow semakin besar? Jawabannya ada, yaitu jika adanya perdebatan di sebuah negara yang semakin membesar. Penyebab dari perdebatan ini yang pertama, negara atau publiknya sering mengeluh dan menentang kebebasan. Yang kedua, adanya stereotip
atau media membingkai berita dengan hal-hal yang negatif. Lalu, bagaimana cara mengatasi informasi flow yang semakin tinggi? Tentunya dengan kebijakan komunikasi. Karena sebuah perencanaan komunikasi harus diawali dengan kebijakan komunikasi. Emang apa sih kebijakan komunikasi? Menurut Summerland, kebijakan komunikasi adalah prinsip, aturan, atau pedoman di mana setiap sistem komunikasi yang dibangun dalam kerangka yang luas untuk mencapai tujuan dari penyampaian pesan. Dan komunikasi itu banyak sekali, jadi kita tidak dapat mengontrol setiap individu. Mengapa kebijakan komunikasi diperlukan dalam perencanaan komunikasi? Kebijakan komunikasi diperlukan karena 1. Untuk membatasi informasi dan meregulasi informasi tersebut. Yang kedua, semakin tajam informasi flow antara kaum elit dan non-elit. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dan SDM yang efisien. Untuk membatasi informasi dan meregulasi informasi tersebut, karena agar informasi dapat disampaikan dan tersampaikan secara cepat dan efektif. Yang keempat, adanya konvergensi media. Konvergensi media ini adalah penggabungan antara media konvensional dengan media modern yang didukung dengan HTI atau High Technology Information tanpa meninggalkan media yang lama. Yang kelima, karena banyak proyek komunikasi yang menjelaskan tentang infrastruktur. Yang keenam, adanya tujuan komunikasi untuk memajukan peradaban manusia. Karena dengan komunikasi, manusia dapat menjelaskan atau menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikannya. Yang ketujuh, adanya banyak teknologi komunikasi dan informasi yang menimbulkan hal-hal yang negatif. Dan perlu diingat, kebijakan komunikasi itu memiliki dua cara. Apa aja ya? Dua caranya yaitu implisit dan eksplisit. Implisit adalah kebijakan komunikasi yang tumbuh menjadi tatanan baik dalam bentuk nilai maupun budaya dalam peranata sosial masyarakat. Sedangkan eksplisit adalah kebijakan yang diatur dengan melihat undang-undang di negara tersebut. Lalu apa sebenarnya tujuan dari kebijakan komunikasi? Tujuan dari kebijakan komunikasi yaitu 1. Pengoptimalan pendayagunaan media dalam penyampaian pesan secara terencana dan sistematis agar menggunakan media yang tepat dalam penyampaian pesannya. Yang kedua, agar mampu memberikan partisipasi dalam penyebaran informasi yang luas. Maksudnya, bahwa informasi itu nanti bisa disampaikan secara turun-menurun itu sesuai tanpa pesannya menyimpang. Yang ketiga, agar mampu mengelola pesan menjadi hal yang menarik dan dapat diterima dengan baik, serta dapat menggerakkan aktivitas seseorang. Selanjutnya adalah tipe dari perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi dimiliki dua tipe, yaitu perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Perencanaan strategi yaitu yang mengacu kepada kebijakan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang serta menjadi kerangka dasar dari perencanaan operasional. Sedangkan perencanaan operasional adalah tahapan jangka pendek yang dibuat untuk melakukan perencanaan strategi. Dan sektor yang terlibat dari kebijakan komunikasi ini yaitu eksekutif, legislatif, badan-badan yang bergerak pada perencanaan sosial dan ekonomi. Dan perlu diingat bahwa kebijakan komunikasi ini dibuat oleh seseorang yang memiliki pimpinan atau jabatan tertinggi di sebuah perusahaan atau lembaga. Contohnya, presiden, direktur utama, ataupun top manajer. Dan kebijakan komunikasi ini haruslah dibuat dengan cara yang tertulis, karena agar kebijakan tersebut dapat disetujui semua orang yang akan menaati aturan tersebut.
Lalu apa tujuan dari perencanaan strategi dan perencanaan operasional? Tujuan dari perencanaan strategi adalah agar dapat memberikan gambaran kepada perencanaan operasional dan dapat dijalankannya dengan baik. Sedangkan perencanaan operasional adalah bertujuan agar dapat memberikan tahap-tahap jangka pendek untuk menjalankan perencanaan strategi dengan baik dan efektif. Selanjutnya, perencanaan operasional dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi adalah perencanaan operasional yang membahas secara mendalam tentang media apa yang akan digunakan dalam menjalankan perencanaan strategi, entah itu media konvensional, media modern, ataupun konvergensi media. Yang kedua yaitu perencanaan program komunikasi adalah suatu keterampilan ataupun pengetahuan dari struktur organisasi untuk menyusun setiap program pada setiap tahapannya. Di dalam membuat perencanaan strategi dan perencanaan operasional, itu memiliki dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan perencanaan rasional menyeluruh, yaitu pendekatan yang melihat satu tujuan menjadi satu kesatuan dari produk dan adanya penggabungan atau perpaduan antara sistem informasi dengan historikal. Yang kedua yaitu pendekatan perencanaan rasional terpilih, yaitu pendekatan yang melihat subsistem di mana alternatif sebagai penunjang. Teori-teori dalam pendekatan komunikasi. Itu ada 4, yaitu 1. Teori pembangunan. Teori pembangunan ini digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem yang dapat digunakan atau dikehendaki dalam pembangunan. Yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial ini digunakan untuk mengetahui atau memahami struktur masyarakat dengan cara sosial kultural. Yang ketiga yaitu teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini untuk menentukan strategi komunikasi. Nah, yang keempat, yang terakhir ini adalah teori organisasi. Nah, teori organisasi ini digunakan untuk memahami bentuk kelembagaan, baik dijadikan sarana penggerak program ataupun menjadi target sasaran program. Hakikat dalam perencanaan komunikasi. Nah, hakikat ini dalam perencanaan komunikasi ada 5. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. 1. Perencanaan komunikasi sebagai proses. Ini memiliki 2 pendekatan. Yang pertama yaitu perencanaan sebagai penerapan teori. Praktis kurang menerima ini karena teori ini seringkali digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala, bukan menjadi teori sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu yang membuat proyeksi apa yang terjadi di masa depan. Yang kedua, perencanaan sebagai proses. Teori ini digunakan untuk mendapatkan alternatif di dalam pengorganisasian fungsi perencanaan. Pendekatan ini untuk memperoleh pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional. 2. Perencanaan komunikasi sebagai sistem. Komunikasi dilihat sebagai internal dari perencanaan nasional yang kedudukannya sama dengan sektor lain. Maka perencanaan komunikasi harus sejalan dengan sektor lainnya. Ketiga, perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi. Karena adanya ICT, Information Communication and Technology, yang cepat dan dramatis, maka perencanaan yang menggunakan ICT sangatlah diragukan. Oleh karena itu, John Skinner memasukkannya di dalam 1. Perencanaan komunikasi jangka panjang, membuat proyeksi alternatif untuk masa depan dengan jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, perencanaan komunikasi jangka pendek, membuat proyeksi pertumbuhan dan perkembangan komunikasi yang ada. Keempat,
perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi. Ini juga memiliki dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ekonomi klasik, yang kedua pendekatan ekonomi Marxis. 5. Perencanaan komunikasi sebagai evaluasi. Untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam melaksanakan program, evaluasi dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan, perencanaan sistem, pelaksanaan dan memelihara, serta evaluasi pada perkiraan hasil atau akibat yang akan ditimbulkan. Itulah sedikit materi tentang perencanaan komunikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.